mempelajari untuk adik-adik dan mahasiswa teknik industri. Formalitas. Meja. Iya, meja mas. Meja buat menulis. Dan ini cara pengelasan. Pemotongan, proses pemesinan pada mesin drill dan mesin bubut, serta proses grinding atau proses pengelasan kurang ajar sih. Sunat gak ya? Kan mari aman ngomong ini, ya gue jadi jelasin. Malah aku ini. Proses drilling itu menjadi mata kuliah yang harus diikuti oleh mereka, dan lainnya akan dijelaskan oleh mahasiswa. Nama saya Takwanur STMT dari dosen Universitas Nahdlatul Ulama pada prodi Teknik Industri. Nah, pada saat ini kami ada kegiatan mata kuliah praktikum proses manufaktur, ya, di mana pada mata kuliah ini Bener kan? Nah, kacamata mana? Oke.
Ada singkatnya masih proses ini mas. Iya, proses pemotongan ini. Oh, kapan? Muter nih itu. Ya, oke. Sini ki 45. Ya. Oke. Itu menjalur ya. Ya, silakan ya. Iya. Ah, siki ya. Mau jemput bareng loh. Kalah. Ayo kita ya.
Hah? Iya. Kau bawa kunci. Cokok. Hampir Andi. Enggak setengah sawang Pak Tur. Tengah soal baru aja dulu baru. Setengah solo. Ayah. Iya sih. Katanya no, tak apa-apa yang. Kami nggak percaya itu enak cuma ya. Enak. Apa iso? Sudah lah sudah main lagi. Ini kan yo dipoto. Ini kan hasilnya dipoto. Ikan. Rapi ya. Ini loh. Nah, iya. Kan semua. Di kan tutup kamera, tutup kamera. Ya. Tutup kamera apa? Terus ya. Ini ada Din. Nah, oh Din. Masa cuma pokok Ih, kita. Wiring ini. Iya.
Ayo kemana nih, Wei? Iya. Hei, Ya, Pak. ayo. Kenapa ngono kok marah kencing hijau? Ya. Iya, Wei. Wis tek. Sing hijau. Oke, nah. Oke. Pelan-pelan. Slow on lah. Latihan tahun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takwanur, STMT, sebagai dosen Universitas Nahdlatul Ulama. Ulang. Oke. Terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takwanur, STMT, dari dosen Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo pada prodi Teknik Industri. Ya, pada saat ini kami ada kegiatan mata kuliah praktikum proses manufaktur, di mana pada mata kuliah ini mahasiswa diminta melakukan kegiatan mulai dari proses pengukuran bahan baku, proses pemotongan, proses pengelasan, joining, proses pemesinan, analisa biaya, dan bagaimana membuat produk menjadi lebih efektif. Beberapa materi seperti proses pemesinan, proses pengelasan, proses drilling, itu menjadi mata kuliah yang harus diikuti oleh mereka. Dan lainnya akan dijelaskan oleh mahasiswa
yang melakukan kegiatan itu sendiri. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan nama. Iya lah. Assalamualaikum. Awak bisa gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah mahasiswi Teknik Industri dari kelas 24. Saya Ica Dwi Pratiwi dari Teknik Industri 24. Kami mahasiswa Teknik Industri sedang melakukan praktikum Di mana mahasiswa mampu melakukan proses pengukuran, pemotongan, proses pemesinan pada mesin drill dan mesin bubut, serta proses joining atau proses pengelasan seperti di belakang kita. PON. Ulang. Untuk praktek hari ini tuh sangat seru sekali ya, karena teori ke praktek tuh lumayan bikin kita mengerti Proses-proses dalam proses manufaktur itu bagaimana, dan kita juga jadi tahu proses mesin drill itu gimana, mesin bubut gimana, proses pengelasan gimana. Itu buat ilmu kita makin berkembang untuk dunia industri. ya. Cukup menyenangkan karena saya tidak pernah mengalami hal seperti ini. Maksudnya tuh kayak baru dalam dunia saya yang kemarin-kemarin. Ya. Pan. Apa? Apa mau penutup? Semoga praktek banyak praktek. Ya. Ya. Hah? Kayak presentasi gitu. Untuk harapan di Teknik Industri Unusida, semoga makin banyak praktek-praktek dan bisa menambah mesin baru, dan juga prakteknya bagus. Semoga Teknik Industri lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya dan sukses selalu. Terima kasih. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jane iki yo iso banget do maneh. Telepono lah. Tapi iki berhubung wis dadi ya. Ah, ini gua sini lagi. Mod posisi. Ucun. Kurangan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asril Revanzar dari Prodi Teknik Industri. Pada hari ini saya akan memperkenalkan tentang lingkungan praktek.
Ngene iki grogi ya, Mas. Sik kentean pikiran ta, Mas. Kan pikiran. Iya. Tuku nak Shopee. Pada hari ini saya akan Cekot. Hah? Situ, Mas. Pada hari ini kami akan memperkenalkan tentang lingkungan praktek kita, dan hari ini posisi saya sekarang di bengkel teknik industri, dan kebetulan pada hari ini kita mempelajari bidang las, dan ini salah satu contoh pengelasan pembuatan meja ya Pak ya? Iya. Nah, Meja Mas. iya meja. Meja buat menulis Mas. Dan ini tata cara pengelasan, dan sertifikasinya itu pakai apa ini namanya? Kaplas. Cuman kita kalau sarung tangan itu belum beli ya. Ada sarung tangan Mas. Ada. Oke. Kenapa nggak dipakai? Lupa, Dipakai dulu ayo. Iya Mas. Ukurannya. Ya. Bentar Mas. Saya menarik sih Mas. Oke, pada hari ini kita akan menjelaskan bagaimana cara proses pengelasan. Sik Mas. Iki sik iku ae. Ke nganu. Iku nang ngene. Yang pertama-tama Bang Abdi ngomong. Aku mesti. Sik Mas. Sisok nganu tadi Mas. Oke, sik. Mari tadi gitu. Itu Satu, dua, tiga. nggih. Yang pertama-tama kami akan menjelaskan tentang tata cara pengelasan yang baik dan benar. Nah, ini kalau besinya kan tipis, jadi nggak langsung dilas terus gitu, nanti akan berakibat bolong. Oleh karena itu pengelasannya itu apa namanya? Nah, kayak gini. Kalau orang Jawa menyebutnya itu ditutul. Ya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Nah, kalau ini namanya ampere ya. Ini kalau ampernya kebesaran itu nanti juga bisa berakibat bolong karena besinya sangat tipis. Ya. Karena ketebalan besinya ini 1 mili. Jadi ampernya itu menggunakan ampere kecil. Cuman kekurangannya ampere kecil itu lengket. Makanya tidak bisa dianggap remeh untuk mengelas besi yang tipis ini. Mas. Wis kita Mas. Terus apa mana ya jalan? Sudah itu saja, Pak. Ya, terus ya. Sudah Mas. Dan ini juga ada proses finishingnya juga. Setelah dilakukan proses pengelasan, nanti di finishing yakni diperhalus menggunakan gerenda. Oh iya. Ya. Si endi tutuk iki. Tutuk iya. Coba lah. Terus ngadeg mau. Pas ngadeg mau ini. Nah, ini kalau sudah dilas itu masih ada keraknya ya. Itu harus dihilangkan dulu keraknya. Setelah dihilangkan langsung disikat Mas. Nah, ini kan masih ada bekas sisa-sisa lasnya ini. Nanti di finishing yakni proses penggerendaan menggunakan gerenda tangan. Diperhalus lah. Setelah diperhalus, kita biasanya dicat. Nah, ini diusahakan kalau proses finishing penghalusan itu rata ya. Nanti kalau
biar kalau nanti pas waktu pengecetan itu bisa hasilnya maksimal. Kayak mandor. Nah, ini fungsinya penghalusan juga untuk mengecek ada yang masih berlubang apa tidak di tadi las-lasannya. Kalau sudah tidak ada yang berlubang, hasilnya sudah maksimal, tinggal kita cat nanti. Sepete ono abet? Ora. Oh, gak iya. Sudah. Sekian penjelasan dari kami. Saya minta maaf apabila ada salah kata, dan ini sudah penjelasan yang setahu saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, Badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Lufio Maulana dari Teknik Industri 2024. Di sini saya mengulas sedikit kenapa ada praktikum di Teknik Industri, karena kita belajar materi yang didapat itu dari proses manufaktur. Jadi kita nggak hanya belajar mengenai materi aja, tapi kita juga melakukan praktikum untuk menunjang dari teman-teman mahasiswa teknik industri supaya jenjang kedepannya mendapatkan skill dari praktikum yang kita lakukan di hari ini. Sambung. Bisa jelasnya itu mah enggak tadi praktikum hari ini enggak ngeles toh. Oh nggih. Hari ini praktikum apa aja? Buat apa aja? Praktikum pada hari ini kita ada proses pengelasan, pemesinan, dan pemotongan. Di sini tadi mungkin sudah. No mas. Jelaskan sama teman-teman tentang Oke. Mungkin ini tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman meliputi dari proses pengelasan, pemesinan, dan pemotongan. Yeah. buat apa? Buat meja dan Ini gue mau mesinnya apa mas? Damel gear. Yeah. Gear. dan Gigi. mur. Gigi dan mur. Untuk proses pemesinan hari ini tadi membuat gear dan mur. Dan untuk proses pengelasan kita membuat meja yang akan digunakan di ruang praktikum itu sendiri. Entah itu nanti dibuat untuk penulisan laporan atau yang lain-lain. Sampun. Oke, terakhir pesan buat mungkin adik-adik teknik industri biar semangat kuliah. Biar bisa semangat kuliah. Wadah, kamu dengar. Napa nggih? Adik-adik teknik industri untuk teman-teman mahasiswa industrinya. Motivasine Motivasinya mungkin lebih semangat kuliah, lebih semangat belajar, eksplor untuk motivasi untuk adik-adik atau teman-teman teknik industri, terutama mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, terus semangat dan kembangkan praktikum yang ada di universitas, karena praktikum yang dilaksanakan oleh masih terbatas. Praktiknya masih terbatas, jadi harus dikembangkan. Nggih.
Tekan ndi mau, Mas? Balenya untuk teman-teman untuk mahasiswa teknik industri terus semangat. Untuk motivasi untuk teman-teman mahasiswa teknik industri terus semangat dan terus kembangkan program praktikum yang ada di Prodi Teknik Industri, karena kenapa kok harus dikembangkan? Di sini masih perlu banyak yang harus ditambah dan banyak yang harus dipelajari untuk adik-adik dan teman-teman mahasiswa Teknik Industri. Sampun. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Risa Dolibat dari Teknik Industri. Dan di depan saya ini ada mesin namanya board press. Fungsinya untuk mengerjakan benda kerja seperti segi 6 gigi, mur, dan lain-lain banyak. Nah, ini namanya ragum. Ragum fungsinya untuk menjepit benda kerja ini biar bisa untuk bekerja. Dan ini alat-alat yang digunakan ada board press, tab, sama mata bor. Terus nama proses Manfaat ketika praktek. manfaat praktek menggunakan alat ini adalah untuk lagi Mas. Manfaat praktek alat ini adalah mahasiswa dapat pengalaman ya bisa mengoperasikan alat. Bagaimana caranya?